Oke guys, kembali lagi di Ngobadul, ngobrol bareng dulu, lanjut. Oke. Kita kedatangan siapa nih, Jan? Kali ini siapa ya? Tengah malam ya kan, di luar jam kerja ada tamu. Gabut aja sih. Berarti karena kita itu orangnya ya bermasyarakat gitu kan. Sigap lah. Sigap, siapapun kita terima di sini. Ya. Tapi karena emang dia juga bisa dibilang kan menarik juga kan, ganteng juga ya kan? influencer juga ya kan. Enggak juga. Sekalian aja kita pansos. Ini gue deh yang buat ini. Boleh dikenalin dulu Bang? Iya. Oke, sambil ngerokok nggak apa Boleh. ya? Kita enjoy aja di sini. Gue juga mau sambil ngerokok. Perkenalannya apa aja nih? Nama? Iya, nama mantan pacar, mantan anak siapa tahu kan, Nama orang tua. Enggak lah, Jangan nama- nanti diledekin. Iya sih, biasa aja. Yuk. Ya, kenalin nama gue Teguh Maulana. Gue tinggalnya di Cilegon di Banten, masih sekota juga, cuma beda kecamatan gitu. Kalau gue di ujung laut banget, jauh. ujung laut tuh ya. Pokoknya kalau Bukan lu- ujung kulon nih kan. kalau lu buka maps nih, itu tuh di ujung banget, sisanya laut ini. Iya, bener-bener. Kalau lihat peta Indonesia mah Sabangnya lah. Iya, mentok. Kalau peta Cilegon paling ujungnya itu. Oke. Di mana itu Bang? Lokasi tepatnya ya, Suralaya. Nama desanya tuh Suralaya, kampungnya Kampung Subul. Suralaya. Suralaya Itu itu gua- yang banyak pabriknya tuh sih. Iya, itu pabrik debu semua anjir. Iya sih. Yang ada PLTU, yang Iya, PLTU. pembangkit itu tuh apa? Pembangkit Pembangkit listrik. listrik. Ya kan yang terbesar di situ. Iya, Iya. benar. Nah, Dia terbesar. itu sampai Bali apa kalau nggak salah. Tapi bener ya abang ini ya ikut jadi influencer lah gitu. Pengen sih. Pengen sebenarnya. banget gitu. Pengen banget. Keren banget. Gua lebih ke gini apa? Obsesi banget sih gue tuh kayak pengen jadi aktor gitu. Pengen jadi Itu aktor. jadi pengen aktor. banget aja, bukan sekedar kayak yang lain kan kalau ikut-ikut main film pengen ikut-ikut gitu, gabut nggak ada kegiatan kan. Kalau Iya. gua itu memang pengen banget, pengen bisa di situ. Tapi dulu pas waktu sekolah gitu pernah kayak ikut-ikut drama gitu. Iya, kayak kesenian kan pasti ada dramanya pasti kan. ada drama Nah, atau teater kan teater, biasanya iya, di teater sih. sekolah-sekolah gitu. Justru gini, apa kalau dilihat dari SMA itu tujuan gue yang sekarang nih bertolak belakang banget, jauh. Maksudnya gue SMA biasa, terus kayak nggak ada ikut kelas-kelas teater. Tapi akhirnya gue pas ngambil di kampus karena gue kan orang tua gue tuh sebenarnya gini, yang penting lu kuliah S1. Kalau masalah jurusan itu tergantung lu maunya apa aja. Nah itu awal kuliah itu gue ngambil jurusan manajemen. Awalnya Awalnya manajemen, gue di Unisba tuh. Setahun di situ dan akhirnya gue nggak kuat karena mumet banget kan otak gue, anjing belajar manajemen. Cok itu kan. Sih ngarang kan kata gue. Iya sih, gue juga benci anjir. Dan akhirnya gue mikir kata gue, wah di manajemen nggak bisa nih kata gue. Otak gue nggak kuat, teman gue nggak ada yang mau bantu, ya kan? Iya. Gue lari kemana nih? Oh ya, gue suka acting kata gue pengen jadi aktor. Akhirnya gue cari kuliah yang menurut gue nggak terlalu jauh sama apa yang gue tuju, yaitu teater. Nah akhirnya gue masuk ke ISBI, ya kan? ISBI. Namanya itu Institut Seni Budaya Indonesia. Oh iya, oke. Budaya Bandung. Budaya Bandung. Institut Seni Indonesia. Tahu lah ISBI pokoknya. Iya, pokoknya itu aja. Pokoknya kesenian lah gitu. Iya, Kesenian. pokoknya kesenian. Iya itu. Nah akhirnya gue masuk itu di teater. Akhirnya gue masuk teater. Nah gue ngerasain tuh pas di teater tuh bener-bener kampusnya kampus Las Vegas anjing. jadi Las Vegas tuh bebas. Iya bebas Iya, parah men. Lu oke. tahu, gue biasanya kalau bukan gua doang sih, lu pada kalau rapat biasanya fokus kan. Maksudnya minum juga air putih. Di sono aneh men. Minumnya alkohol Pasrah. karena kata anak seni tuh gini. Gua kalau nggak minum, pendapat gua tuh gak keluar. Tetap di dalam. Setuju gua. Iya, jadi Setuju. minum tuh biar Bikin
inspirasi pun keluar gitu ya. Jadi nggak ada kata takut buat ngungkapin. Lebih berani. Iya kayak gitu, anjing kata gue kocak banget. Jadi pokoknya kalau pagi sampai siang tuh sepi, malam ya jadi diskotik men. Kan biasanya anak teater kan suka ngadain kayak panggung-panggung pakai lighting gitu. Nah, itunya tuh dipakai buat tiap malam minggu. Oh itu party terus tiap malam minggu, parah anjir kata gue. Keren juga ya tahu gitu di situ. Gue sih ya harus ya. Oh, gua ada satu prinsip anak teater tuh, bukan anak teater sih, teman-teman gua aja sih. Tapi bisa dibilang anak teater juga sih. Yang di kampus gua tuh kayak gini. Makan tuh jadi hal yang tabu. Yang penting tuh minum. Yang penting minum. Iya. Gua lebih mending gak makan daripada gak minum. Bayarnya gini nih, kalau lu buat minum PT gocap-gocap, itu kuat, murah. Giliran makan ceban mahal. Buat makan itu buat makan, buat diri sendiri. Kata gue maksud ada orang kayak gitu. Iya ada, jadi itu banyak. Maksud kata gue juga akhirnya mengikutin kan di situ. Terus sekarang udah beres? Kuliahnya nih. Iya kuliah. Keluar gue di teater keluar juga. Kenapa itu? Karena gitu. Karena gini, nggak kuat lagi. Bukan nggak kuat. Bukan nggak kuat. Nggak kuat ada juga sih. Tapi setelah gue masuk ke beneran ke jurusan teater, ternyata yang gue tuju nih sebenarnya nggak ada sangkut pautnya ke teater. Gue kan pengen jadi aktor. Sebenarnya ada sangkut pautnya, cuma gini, beda. Dalam meranin teater sama meranin film itu beda. Karena kalau meranin teater itu benar-benar apa yang terjadi di atas panggung ya udah. Kalau film persin di-cut gitu. Dialognya pun kita nggak usah ngapalin semuanya gitu kan. Tapi kalau teater beneran. Tapi sebenarnya kalau gue emang kuat nih di teater itu sebenarnya lebih bagus gue emang di teater dulu karena gini, kalau orang yang udah pinter dalam hal berteater itu lo pasti ke film gampang banget. Soalnya di situ kan diajarin semua dari kayak tata cahaya, penataan kostum, kayak dialog lu, cara lu ngomong, nada-nadanya gitu kan. Lebih mendalam gitu. Nah, terus actingnya pun lebih susah di teater karena kalau di film tuh biasanya kan kalau film tuh kayak keseharian kita nggak sih ngomong. Iya tapi kalau di teater tuh nadanya ekspresi dari intonasinya itu udah beda banget. Pernah nonton kayak film kolosal gitu nggak, kerajaan-kerajaan? Itu kan kayak nadanya nggak kayak biasa kita ngobrol kan? Iya sih, kayak nada-nada kerajaan dulu. Iya. Nah di teater rata-rata kayak gitu. Apakah kamu? Ada penegasan. Kan kalau misalkan di film kamu kenapa sih gitu? Kalau di situ beda, baku banget bahasanya kalau di teater. Siapa duka ada tuh? Nun sewu kan gitu. Iya kayak gitu. Tapi karena gue nggak kuat ya, akhirnya gue pas corona kan gue online. Akhirnya gue ikut syuting loh. Gue kenal sama orang yang namanya Resti. Resti. Iya, Resti yang kemarin kita undang. Resti Bunga. Iya. Nah, jadi gue tuh tadinya kenalnya di IG kalau di IG di Instagram. Padahal rumah lu deket ya? Padahal rumah gue deket banget. 5 langkah dari rumah. Enggak sih, 5 langkah. Kalau ngirim, pokoknya deket lah. Nah, pokoknya di situ kan gue ngeliat SG dia lagi syuting. Nah, gue langsung gue DM. Res kata gue, so asik kan. Res bisa nggak sih gue ikut syuting? Oh langsung loh dia. Untungnya ngerespon gua kan. Oh iya Bu katanya, kalau mau syuting bisa nih besok lo ajuin aja fotonya, mana foto lu katanya. Foto-foto apaan nih kan gua awam awalnya. Gua boleh minta contohnya nggak kata gua. Akhirnya dikasih contohnya berbentuk foto grid gitu, jadi close up, full body, sama setengah badan kiri kanan gitu. Kayak tahanan. Oh enggak. Bajunya ada orang. Sampai Yang penting rapih bajunya. Akhirnya gue foto, gue semangat kan, excited banget kan karena gue pengen jadi aktor kan. Gue ajuin, akhirnya gue keterima. Ya udah gue masuk itu, ikut syuting. Akhirnya gue tahu, oh syuting tuh begini, oh begini suasananya gini gitu. Akhirnya tahu. Dan dari situ gue yang pertama tuh sebenarnya yang gue fokusin bukan fee, bukan pendapatan.
bukan gaji lu lah gitu. Lebih ke yang penting gue syuting, gue ada relasi gitu. Oh iya. Karena yang penting menurut gue pertama tuh relasi, karena background gue nggak ada keluarga entertain. Iya. Jadi gue harus mulai semuanya dari awal. Zodiaknya apa zodiaknya? Taurus. Tapi tahu tentang zodiak? Enggak. Dia cuma ngide aja. Dia ngide aja Iya, soal iya. tahu. Karena gua enggak sepenuhnya benar-benar itu Nggak sih. ngikutin. Oh gini. Gue tuh nggak percaya zodiak. Tapi kalau masalah zodiak gue sendiri, gue percaya karena ada beberapa yang relate. Aduh. Tapi gue paling percaya kalau Gemini. Gemini tuh pokoknya anjing udah. Astaga, gua anjing. Aduh gue lupa nanya. Ini apa gimana itu? Iya sih, banyak Mei, orang bilang Mei. iya Mei. Awal bulan. Akhir malah Akhir 21. bulan. Oh iya akhir bulan. Kenapa tuh? Mendekati Taurus Oh lah. iya ya kan, mendekati. 21. Oh iya akhir bulan. Itu anjing banget men. Kenapa gimana? Gue tadinya tuh gak percaya Gemini, cuma karena mantan gue Gemini nih si bangsat ini gue sedih nih kalau diceritain. Gimana tuh? Lu mah sengaja jangan tahu tentang gua. Tapi pernah denger kan tentang zodiak Gemini kalau lu napasnya salah gitu. Iya, napasnya salah. Soalnya salah, semua anjing. gebetan gua ataupun cewek gua waktu dulu ya kayak gitu. Pokoknya Gemini anjing banget. Iya, anjing. Gua ngalamin sendiri. Gua tuh orangnya nggak percaya zodiak, tapi ini gua ngalamin sendiri akhirnya gua percaya. Gini, Gemini tuh ngeselinnya minta ampun. Jadi dia tuh tukang selingkuh, bukan tukang selingkuh sih, dia tuh nyakitin banget pokoknya. Pokoknya gitu. yang pengalaman yang gue dapet nih dari si Gemini, gue udah sayang banget sama dia. Iya. Gue ngalamin kalau hubungan kita tuh akan baik-baik aja, tapi akhirnya ujung-ujungnya yang ninggalin gue. Rata-rata Gemini tuh gini, dia lebih mentingin temennya daripada pasangan. Iya bener. Setuju gua. Itu gue ngerasain banget gimana rasanya gue di nomor 2 kan daripada temennya gitu. Maksudnya kalau misalkan perbandingannya antara gue sama keluarga dia, it's okay gitu kan. okay. Gue nomor 2 nggak apa-apa, ini sama temennya. Maksudnya kayak gue selalu ada buat lo gitu. Lo lagi nangis atau lagi apa, itu gue yang selalu ada buat lo anjing. Lo lagi susah butuh uang, butuh apa, gue yang minjemin lo gitu. Tapi ketika kayak gue butuh lo buat nemenin gue, tapi lo ada jadwal yang sama teman lo akhirnya milih teman lo. Gue di abek terusnya. Emang kita nggak ada yang peduli sih ya. Para Gemini ya kita bilang, iya kita nggak ada yang peduli. Pokoknya buat effort apapun itu bener. Iya, Gua buat juga lo- lebih milih teman gua. buat lo yang Gemini. Sampai gua. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. So. Ini banyak laki banget ya, Bang. Tapi untung lu cowok. Kalau Iya. cewek udah goblok sih sumpah. Gimana sama lo gitu. Untungnya cowok ya. Iya, untungnya cowok. Maksudnya kalau cowok berteman enggak apa-apa gitu. Tapi kalau Soalnya cowok aja ya, nih. kalau Enggak, cowok soalnya aja. karena kalau kita temenan emang gue lebih milih teman gua gitu tuh. Iya kan, gitu. Walaupun gua punya cewek. Iya. Tapi gua ada yang relate banget tuh tentang zodiak gua sendiri, Taurus. Kenapa tuh? Taurus tuh terkenal keras kepalanya itu batu banget. Yang lambangnya itu bukan sih Taurus tuh? Kambing. Gua nggak Yang tahu ada sih. itunya tuh kuda poni tuh? Bukan. Taurus tuh ini kebo apa Gua nggak banteng tahu tuh, sih. kalau nggak salah. Banteng. Banteng kalau nggak Iya, salah. banteng. Kalau nggak salah ya. Taurus tuh. Nah. Pokoknya kalau tentang lambang gue kurang tahu, tapi yang gue tahu tuh Taurus tuh keras kepala itu valid banget. Nggak ada yang zodiak Taurus nggak keras kepala. Kalau ada lu bawa ke sini lu tanya. Itu kayaknya salah zodiak. Iya itu aja. Soalnya gini, yang gue rasain sendiri ya, gue tuh orangnya keras kepala. Kalau gue pengen dapet sesuatu, itu tuh nggak bisa kayak nyoba cukup sekali, 2 kali, 3 kali nggak bisa. Itu gue harus berusaha segimana bisanya gue berusaha, baru gue bakal bisa ngerelain hal itu. Tapi kalau gue belum berjuang sampai ngerasa lelah sendiri, gue nggak bakal bisa lepas dari hal itu. Walaupun lu larang kayak gimana. Tapi kalau misalkan gue mau lu larang kayak gimana pun, gue terabas. Kalau gue nggak mau nih, lu paksa gimana pun, Ya salah satunya hubungan sama mantan lo gitu kan. Iya, Walaupun ya udah dianya nggak peduli sama lo, tapi gue tetap bahkan nih, even dia minta putus nih, gue selalu ngajak balikan terus, walaupun dia yang salah. Lo tau gak sih, ada kata-kata yang gini,
terkadang tuh kata maaf tuh bukan keluar dari orang yang paling salah ya. Tapi yang paling cinta gitu. Sepakat. Anjing relate banget sih bangsat. Iya kayak gitu. Kadang yang minta maaf tuh ya bukan karena dia salah, tapi karena dia nggak mau ngerusak hubungan itu. Jadi dia lebih baik minta maaf walaupun dia nggak salah ya kan. Dan akhirnya hubungannya baik-baik lagi. Iya. Ya kayak gitu. Sumpah lo tahu kalau lo tahu nih gimana keras kepalanya gue mempertahankan hubungan gue biar nggak putus nih waktu di akhir kan dia emang udah nggak mau sama gue kan. Terus dia udah. Mungkin karena lo nya drama kali, suka drama. Apa iya? Drama. Karena kan pengen jadi aktor jadinya. Kayaknya cewek lo nya terlalu. Tapi enggak sih, emang Gemini sih. Balik lagi ke awal Gemini. Gemini emang nyakitin sih guys, parah sih. Gemini gue udah cukup trauma sama Gemini gitu. Udahlah terakhir kemarin nih Gemini gitu. Sagitarius saja. Apa hubungannya lu Sagittarius? Sagittarius enggak. yang gue bilang tadi, gue kalau zodiak lain nggak percaya. Jadi gue nggak tahu tentang zodiak lain. Iya, soalnya tapi gue juga agak berlawanan dengan zodiak gue. Karena tapi lu tahu sendiri nggak? Maksudnya zodiak lu apa? Sagittarius. Tapi lu tahu gimana Sagittarius tuh tentang zodiak? Maksudnya zodiak tuh Sagittarius tuh apa sih? Iya, apa aja gitu apa kan, apa aja. Cuman emang ada yang emang bener-bener gua, tapi relate emang banget. ada yang enggak juga. Yang gitu. bener lu apa itu? Yang lu rasain, wah relate banget nih sama gua gitu. Setia sih. Oh, setia. Oh, lu selama ini setia gitu. Setia. Iya, makanya matanya dikit. Tapi gini ya. Bentar. Enggak, jadi kalau misalkan Sagittarius itu kalau emang bener-bener suka sama orang, itu ya emang gak neko-neko. Oh, bener-bener stuck gitu. Iya, kalau misalkan nih ngeliat nih, suka nih, udah suka gitu tuh. Walaupun ya ada yang lain udah enggak dilihat. Enggak dilihat. Wah, kacau. Dan lu pernah ngerasain itu? Ngerasain itu. Tapi lu cuma lu doang yang suka apa dianya juga? Gue juga doang. Dia pernah dibilang cewek the loser kan. Karena gue kebanyakan gitu sih. Gue suka sama orang, tapi kebanyakan orang itu yang gak suka sama gue. Tapi ada orang yang suka sama gue, tapi gue nggak mau. Oh, dia bertepuk sebelah tangan Ya intinya gue kalau suka sama seorang itu ya gue bener-bener emang suka langsung gitu tuh. Walaupun ya dianya enggak gitu tuh. Oh, iya. Tapi ya tetap gue ngungkapin apa yang gue rasain gitu tuh. Walaupun ya lo nggak suka sama gue gitu tuh. Yang penting di guanya ini. Oh, tapi lu udah ngungkapin? Udah. Tapi ada maksudnya ada pertanyaan kayak lu mau ngajak pacar gue gitu? Ya guanya ngajak gitu. Iya, ngajak pacaran. Ada gitu. Ada. Dan dia nolak. Dan dia ya nggak bisa gitu. Enggak. Lu tahu nggak sih alasan dia nolak apa sekedar dia jawab nggak mau dan lu udah nggak mau nyari tahu lagi gitu? Apa lu karena dia alasannya gini. Yang pertama katanya gue nggak mau pacaran karena emang gue nggak mau pacaran. Oh, tapi seminggu kemudian aja. Iya sebenarnya gitu. Jangan itu alasan klasik kan gitu tuh. Iya, gue pengen bahas tentang orang yang kalau misalkan ditanya lu mau nggak sih jadi pacar gue terus alasannya nggak mau pacaran, itu menurut gue bullshit sih. Iya. Lu tuh sebenarnya itu tuh biar lu nggak sakit hati aja. Iya. Tapi waktu itu lu udah tahu dia tuh pas bilang gak mau pacaran tuh, maksudnya lu percaya nggak di waktu itu kalau dia tuh emang beneran gak mau pacaran? Apa lu sebenarnya emang udah ini tuh alasan doang gitu? Gue udah tahu itu alasan. Oh, itu waktu tapi itu. Tapi emang waktu itu emang dia juga sempat emang ada perasaan nih. Oh, sama lu. Udah ada perasaan gitu kan. Lu taunya dari dia juga ngomong. Oh, ngomong gitu. Tapi kalau dari perilaku dia ke lu nunjukin kalau dari perilaku sih kayaknya enggak deh. Oh ya, berarti itu biar lo nggak sakit hati aja. Iya sih itu. Karena emang kan dia juga punya teman, tapi dia dekatnya itu malah ke temennya gitu. Oke. Tapi bukan Gemini. Ya bukan Gemini ya. Gemini itu dari bulan apa? Ke bulan apa sih? Dari Mei akhir ke awal Juni. Iya. Oh berarti bukan. Ya bukan. Tapi lo nggak tahu dia lahir bulan apa? Tahu lah lahir mana. Oh ya, gue nggak tahu juga sih tentang. Iya, gue juga mau tahu juga gitu kan. Tapi ada alasan yang banyak dipakai sama orang buat nolak seseorang ya. Itu tuh salah satu trauma. Kayak dia misalkan, kamu kenapa sih nggak mau pacaran? Aku trauma. Banyak sih. Lu percaya nggak sih maksudnya? Dia itu trauma, benar-benar trauma. Relate nggak sih kalau
alasannya misalkan gue nih nembak lo kan, lo nggak jadi pacar gue nggak mau karena gue trauma sama yang kemarin. Menurut pikiran lo sendiri masuk nggak sih kalau alasan kayak gitu? Kalau menurut gue, Kenapa? karena mungkin gimana ya, kalau alasan trauma itu semua orang juga pasti akan ngalamin lah kan gitu kan. Cuman kalau misalkan emang stuck trauma itu kayaknya menurut gua jangan sampai trauma itu buat lo nggak bisa buka hati lagi, karena nggak semua orang sama ya. Kalau gue gini sih, gue pernah ngalamin yang namanya nembak cewek terus dia nggak mau gue sama dia pacaran, alasannya trauma sama pacarnya yang lalu. Dan itu gue mikir keras banget, gue juga pernah trauma, tapi kenapa gue bisa buka hati buat lo? Gue mau pacaran lagi sama lo. Tadinya gue beneran setelah putus sama mantan gue yang kemarin itu tuh gue udah kapok banget, ngerti gak? Karena itu sedihnya banget pokoknya. Akhirnya kayak gue punya pikiran setelah putus itu pokoknya gue gak mau pacaran lagi. Tapi setelah gue ketemu dia, akhirnya gue ngerasain apa yang nggak gue rasain udah lama muncul lagi. Kayak misalkan gue jalan sama dia, pernah nggak sih lu kayak mau jalan sama cewek lo sampai ngaca dulu, ih cocok nggak ya baju gue ini gitu, gue rapi nggak ya gitu, betel dulu. Itu tuh rasa yang udah lama nggak gue rasain karena terakhir mantan gue yang kemarin ya kan. Nah akhirnya gue rasain sama dia nih. Nah di situ akhirnya gue bisa buka hati. Nah dan gue mikir, kenapa nih cewek yang katanya trauma, sedangkan gue juga pernah trauma, tapi gue bisa buka hati, tapi dia nggak bisa. Dan akhirnya setelah gue cari-cari tahu, ya bukan karena trauma. Sebenarnya dia emang udah jaga komitmen sama orang lain. Jadi dia tuh nggak pacaran, tapi dia udah jaga komitmen sama orang lain. Itu yang jadi alasan dia juga kenapa gue nggak pernah di post. Sedangkan gue selalu kalau SG ngepost. Jadi lu sebelum jadian lu udah ngepost dia? Udah, karena gue waktu itu gini. Akhirnya terima kasih. Mungkin gue juga nemu jawabannya. Mungkin karena yang kemarin itu mungkin ya sama yang seminggu kemudian jadian itu mungkin dia udah kali udah komitmen. Mungkin bisa jadi juga gitu kan. Nah balik lagi ke gue tadi, gue tuh selalu ngepost kalau misalkan lagi sama dia gitu, gue SG kalau bagus gitu kan, bahkan gue pasang di feed gitu kan, karena gue taunya dia belum punya cowok ya. Terus sikap dia ke gue itu pun nunjukin kalau dia tuh sayang ke gue. Kayak dia tuh pinter banget bikin gue kayak lu tuh cuma satu-satunya. Pokoknya ada yang lain. Itu pemain berarti. Bukan. Gue boleh cerita gak nih? Jadi boleh. Cewek itu emang lebih pinter nyembunyiin perasaannya itu. Jadi kayak pinter berpura-pura ketimbang pinter cowok. acting. Kalau cowok tuh pasti nggak bakal bisa ngumpetin. Pasti cowok ini suka nih sama gue, ya udah gue. Cewek tuh kalau udah ngeliat lu suka sama dia, diladenin. Cuman dianya nggak ada rasa. Nah dia pinternya di situ kalau cewek. Dan satu lagi cewek tuh bisa melakukan apapun itu kayak pegangan, ciuman tanpa melibatkan perasaan. Nah, itu lo ngerti. Ya karena gue ngalamin itu. Sumpah di situ maksudnya cowok mana yang gak berpikiran kalau lu tuh sayang sama gue, sedangkan pas lu jalan, lu gandengan sama dia. Kadang lu nyender di bahunya, ya kan, tanpa lu suruh, terus lu pegang tangan dia, apa diajak kondangan. Kondangan tuh udah fix banget gak sih? Udah fix lu tuh pasangan gua. Kita mikirnya begitu. Iya kan, seharusnya. Terus yang ditambah lagi kayak udah ada kissing gitu kan. Maksud gua, jadi selama ini lu tuh gak ada rasa. Maksudnya, jadi gue tuh bertepuk sebelah tangan gitu. Langsung dari situ akhirnya gue tuh dapat pembelajaran baru. Mau segimanapun pasangan, maksudnya mau segimanapun sikap orang yang lu suka terhadap lu jangan mudah percaya sama apa yang dia lakuin dulu. Pokoknya jangan, itu bakal nyiksa diri lu sendiri. Karena harapan tuh sebenarnya lu kecewa tuh karena harapan lu sendiri. Jadi harapannya tuh jangan terlalu tinggi. Kalau masalah kayak masih kayak gebetan ataupun apapun. Pokoknya kalau dalam hal percintaan lu nggak boleh naruh harapan tuh terlalu tinggi. Itu yang gua maksudnya belum benar-benar bisa gitu tuh. Karena emang sulit. Gua pun cuma bisa ngomong. Tapi ketika gua nemuin orang yang iya benar. Tapi harapan melambung. Yang terjadi
Bikinlah koloni. Bikin grup habis itu cuy. Grup ya sakiti. Kalau gue sih gak terima kalau kayak gitu. Iya. Lebih baik gue yang nyakitin dia. Kalau dari lu tuh suka sama orang tuh ngeliat dari apanya sih? Maksudnya dari lu dulu nih. Lu suka ke cewek kan, lu sukanya cewek. Iyalah masa lu kalau dilihat dari cewek tuh apanya yang bisa mikir lo, wah ini nih kayaknya gue mau nih pacaran sama dia? Karena gue ngelihatnya satu dari gue sukanya itu yang pertama itu kan cewek itu pakai kacamata. Masa itu lu berarti fisik yang dilihat awal fisik? Fisik enggak, fisik oh, ya juga fisik. Iya juga sih, cuma saya terlalu usah fisik mah ya kan. Waduh juga kan. Iya. Karena gue juga jelek kan. Oke, iya. Memperbaiki keturunan. Orang jadinya kayak gitu. Sama aja ya. Tapi istilahnya kan udah berusaha gitu kan. Ya gue suka pertama itu dari muka lah gitu kan. Dari muka. Jadi kayaknya kalau gue tuh cewek yang pakai kacamata tuh kayaknya emang beda gitu tuh. Di mata lu di mata cakep ya. Cakep gitu tuh. Ya walaupun ada yang pakai kacamata juga yang ya itu juga ada kan. Cuman yang pasti tetaplah dari muka lah kan gitu kan. Iya, dari fisik yang pertama. Kan yang pertama kan pasti dilihat muka dulu dong. Dan yang kedua ya perilaku sih. Oh, perilaku. Karena gue gini, kalau gue suka sama cewek itu gue yang ngejar. Bukan gue yang dikejar. Ya, karena itu emang udah gitu kodratnya laki-laki mengejar gitu. Iya, karena kalau misalkan ada cewek yang mengejar, apa sih gitu. Padahal kalau misalkan gue ngejar juga ceweknya juga mungkin apa sih terlalu amat kan gitu kan. Tapi lo kalau nanggepin orang ada yang ngejar lo agak jijik. Apa jijik sih enggak, tetap gue ladenin, cuman yang enggak terlalu bener-bener guanya juga sama kayak dia. Oh iya gitu. Okay. Ya standar-standar aja gitu. Berarti yang pertama perilaku, yang kedua yang pertama muka, yang kedua perilaku. Udah nggak ada tambahan. Udah sih itu aja. Kalau gimana? Sama? Enggak. Oh, enggak. Ya, benar-benar sih pertama fisik ya. Fisik, oke. Yang kedua tuh effort dia ke gua. Gua tuh lebih enggak suka gua yang ngejar. Kebini. Gua enggak suka gua yang ngejar kan. Gua enggak pengen. Itu effortnya emang kurang banget anjing. Iya. Jadi kalau emang lu mau sama gua ya udah, kalau enggak mau ya udah gitu. Kalau effort dia lebih kayak ke gua pengen gitu ya kan. Oh, ya udah. Terus elunya ya udah aja. Lu gak ada effort gitu anjing. Ya, ketika itu ya gua butuh pembuktian dong dari dia. Misalkan effort dia udah kayak gini, oke. Baru lu ngebalikin effort gua buat dia gitu. Tapi lu effort dia udah bagus banget nih menurut gua. Oh ini nih. Oh berarti pas nih gitu. Berarti lu nggak bakal ngeluarin effort duluan. Gua jarang kayak istilahnya menurut gua cantik nih. Gua minta nomor IG-nya, nama IG-nya. Enggak, gua nggak pernah kayak gitu. Gua nunggu dia minta IG gua baru gua ladenin. Keren. Makanya sampai sekarang gue nggak punya. Jadi kayak istilahnya gue cuma temenan doang sama dia gitu tuh. Tapi ya rata-rata ketika gue tanya temen gue yang cewek itu, ternyata mikirnya gue tuh brengsek. Iya. Karena ya gitu. Muka lu tuh brengsek sih. Muka cabul lu. Tapi bisa kan ya. Lu kalau ditanya lu lahir kapan, kayaknya agak lu bohongin nih, jangan sampai lu tuh ketahuan gemini. Iya. Itu soalnya udah jadi kayak anjing. Tapi abis dari sini tahu semua dia. Oh iya. Enggak usah disensor ya kayak gemini. Mungkin sudah terlalu panjang. Ceritanya kan. Subuh juga ayam banyak yang kokok menandakan sudah tarhim. Gue juga kayaknya udah lelah. Emang jam berapa sih? Jam 3. Jam 3. Iya, kita syuting tengah malam cuy. Oke lah, thank you Mas Teguh yang sudah mau mampir ke studio yang al-kadarnya. Iya, bagus ini. Yang pembahasannya juga al-kadarnya. Cukup pemikirannya aja nggak terkonsep. Ini nggak terkonsep ya cuy. Nggak ada setting-settingan mana, nggak ada. Biasanya kan kita megang teks. Ini karena nggak ada. Nyambungnya aja udah pokoknya yang ada di pemikiran ya udah lo tanyain gitu. Tapi thank you nih. Oke. Jangan kapok lah main sini lah. Siap ya. Oke guys,
Jangan lupa like, Like, comment, comment, and and subscribe. subscribe. Dan jangan lupa share juga. Nanti ya ada IG-nya juga ya. Oke. Nanti dicantumin. Belum. Thank you. Oke. Cut. Tapi di sini aja kan kita duduk aja di sini. Enggak apa-apa.